Akhirnya bagaimana caranya agar 0% atau tidak ada angka. Itulah ceritanya tuh, Pak. Itulah yang diajukan gugatan pemilu serentak. Ini secara apa namanya undang-undang dasar pada waktu penyusunan itu memang ada perbedaan pandangan. Serentaknya itu dalam jenisnya, ragamnya, ya kan? Serentak itu pemilu legislatif, pemilu presiden dengan pemilu eksekutif itu. Serentak yang mana yang dimaksudkan seperti itu? Nasional atau ya, nasional atau termasuk juga seperti itu. Nah, yang itu kan tidak jelas, tidak rinci di undang-undang dasar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga saudara-saudara kita para diaspora di seluruh dunia, kita jumpa lagi. Kita akan bahas topik menarik pada sore hari ini, karena kita ketahui akhir tahun lalu, Desember lalu, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya nomor 62 luar biasa, ya, yaitu mengabulkan gugatan 4 mahasiswa di Universitas IAIN Kalijaga, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di mana yang tadinya presiden threshold 20% itu menjadi 0%. Itu adalah tuntutan dari berbagai pihak beberapa tahun lalu, ya. Jadi nama-nama besar yang sudah menggugat tapi digagalkan oleh MK sekarang justru diterima oleh MK, ya. Jadi 0%, presiden threshold jadi 0%, betul-betul tercapai, betul-betul sudah dikabulkan. Dan ini tentunya membuka peluang bagi Partai Masumi dan tentunya partai-partai yang lain untuk bisa mencalonkan presiden untuk 2029 mendatang. Nah, untuk bahas ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ini karena jadi isu besar, ya, akhir tahun dan awal tahun 2025 ini. Jadi presiden bisa istilahnya dikucurkan oleh semua partai, bisa dicalonkan oleh semua partai, dan itu kabar berita yang luar biasa. Gimana kita? Yang pertama tentunya Pak Heri, di tengah-tengah saya sangat pesimis dengan MK. Bahkan kita menyatakan perlu evaluasi total dengan MK, karena banyak sekali keputusan-keputusan MK itu di luar nalar, baik nalar logika hukum kita maupun nalar sosial. Selama ini, ya? Selama ini banyak sekali, ya kan, bagaimana putusan perkara 90 yang kemarin kan seperti itu. Nah, di tengah-tengah kita mempersiapkan akhir tahun, ya seperti itu, kita dikejutkan, ya, oleh keputusan MK atas gugatan tadi, ya. 4 mahasiswa dari mana tadi, IAIN, ya, UIN ya, UIN kan sekarang, ya, UIN Yogyakarta, seperti itu. Ini bukan hal yang baru, Pak Heri, bukan hal yang baru. Gugatan atas presidential threshold ini sudah dilakukan berkali-kali dengan argumentasi yang mirip-mirip, mirip-mirip argumentasi. Dan saya sendiri pun mewakili sebagai kuasa hukum kawan-kawan DPD, ketua DPD, TPD, itu lebih kurang 11 orang atau 12 orang. Terus juga ada Pak Gatot Nurmantio kan menggugat, terus ada juga yang menggugat itu Bang Rizal Ramli, terus para aktivis pemerhati demokrasi, dan Andrea Guma itu Yusril itu yang pertama kali menggugat. Yusril itu yang pertama kali menggugat itu yang pemilu presiden masih berjenjang. Belum serentak. Kan pada waktu sebelumnya itu kan pemilu legislatif lebih dahulu, baru setelah itu pemilu presiden. Karena hasil pemilu legislatif itulah yang dijadikan syarat untuk menjadi syarat pemilu presiden. Dulu yang Yusril gugat dengan Oma Irama, dan saya memang dari sejak awal menolak ini. Waktu pembahasan undang-undang ini di DPR, saya tolak dan kami kalah memang. Menurut saya tidak masuk reasoning akal sehat kita, logika hukum kita, dan logika kelembagaan, Pak Heri. Kan syarat itu kan disyaratkan hasil pemilu DPR. Padahal mau pemilu ini adalah pemilu presiden. Dua institusi yang berbeda.
Satu institusi yang bersifat legislatif, legislator, satu institusi eksekutif. Kok dijadikan syarat seperti itu? Kenapa nggak digunakan juga pada waktu itu? Syarat itu adalah syarat anggota BPK. Ya, seperti itu kan kita. Atau lembaga negara yang lainnya. Ya. Ini kan asal-asal muasal presidensial threshold ini memang mengalami beberapa kali perubahan-perubahan. Dulu awal pemilu presiden langsung ini kan, awalnya pemilu presiden langsung itu 2004. 2004 itu ada, tapi syaratnya kalau nggak salah 5% atau 7,5% kecil. Tapi itu juga menjadi masalah sebenarnya. Dari sejak awal itu masalah. Karena ternyata saya ingat betul itu Pak Prabowo itu gagal pada waktu itu mau mencalonkan, karena waktu itu gabungan Partai Gerindra, PAN, dan P3. Kurang ya? Ya, kurang. Padahal hasil pemilu legislatifnya belum selesai, karena masih ada gugatan di MK. Itu hitungannya kursi seperti itu. Sehingga pada waktu itu Pak Prabowo gagal, ya kan. Jadi kalau bicara gagal Pak Gatot, ya kan, Bang Rizal Ramli, Pak Prabowo itu pernah gagal gara-gara 3 koalisi ini suaranya popular vote maupun hasil pemilu legislatif gagal, tidak memenuhi syarat. Sehingga pada waktu itu kan kita ingat Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Ibu Megawati. Nah, berikutnya kan terus naik pada waktu itu mau dinaikkan, ya kan? Jadi tawar-menawar itu ada 15%, pada itu langsung kata PDIP, saya ingat. Jangan tanggung-tanggung kalau mau naikin. 20% aja kayak gitu. Ya, kita nolak, tapi akhirnya kan dipenuhi 20% itu Pak Eri. Ya. Dan tidak ada satu partai pun yang memenuhi syarat. Ya, itu lucu. Hanya, ya kan, kecuali PDIP pada waktu itu. Jadi kalau partai itu hanya syaratnya itu, kalau di Undang-Undang Dasar di pasal pencalonan presiden itu tidak ada gabungan calonnya itu yang diusung oleh partai atau gabungan partai politik, maka calon itu tunggal, ya kan? Betul. Di antara ratusan juta penduduk Indonesia. Satu. Nah, karena gagal, saya ingat betul pada waktu itu gagal, kita kan komunikasi waktu itu dengan Effendi Ghazali. Akhirnya bagaimana caranya agar 0% atau tidak ada angka. Itulah ceritanya tuh Pak. Itulah yang diajukan gugatan pemilu serentak. Ini secara Undang-Undang Dasar pada waktu penyusunan itu memang ada perbedaan pandangan. Serentaknya itu dalam jenisnya, ragamnya, ya kan? Serentak itu pemilu legislatif, pemilu presiden dengan pemilu eksekutif itu. Serentak yang mana yang dimaksudkan seperti itu? Nasional atau? Ya, nasional atau termasuk juga seperti itu. Nah, yang itu kan tidak jelas, tidak rinci di Undang-Undang Dasar kita. Akhirnya diinterpretasikan serentaknya itu ya termasuk pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif, seperti itu pilpres, ya kan. Tapi hanya pilpres, pilkadanya belum kan, tidak serentak, baru sekarang kan pemilu serentaknya seperti itu. Nah, itu akhirnya digugatlah oleh Effendi Ghazali dan kawan-kawan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan, ya kan? Tapi keputusannya inden. Nah, kan aneh, memang Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang inden. Ya kan, sama juga dengan keputusan parliamentary threshold. Kan berlakunya nanti zero parliamentary threshold itu di 2029, di inden juga kan. Nah, memang itu lebih parah lagi Pak Eri. Memperlakukan yang namanya pemilu serentak itu dengan hasil pemilu legislatif yang sudah pernah dipakai. Karena angka yang sebelumnya, pemilu sebelumnya kan, yang itulah yang argumentasi kita menjadi tidak adil itu. Pada waktu kita mengajukan gugatan, pasti setiap pemilu itu ada partai yang diperlakukan tidak adil. Padahal syarat atau mahkotanya pemilu, prinsip dasar pemilu itu jujuran adil. Jujur dalam pelaksanaan, ya kan, jujur dalam pemilihnya, jujur dalam konsistennya. Pasti ada partai yang diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena setiap pemilu ada partai baru yang belum punya angka. Kalau kita lihat partai pada tahun 2024 mulai pemilu serentak, itu kan ada partai baru. Itu ada yang namanya Partai Perindo, ya kan? Ada Partai Garuda, ada Partai Berkarya, ada beberapa lah lupa saya jumlahnya itu, yang tidak punya
hak untuk mencalonkan karena dia baru berdiri seperti itu, belum punya angka sepemilu, dan itu kan menjadi diskriminatif kan. Yang kedua adalah pemilihnya sendiri. Pada pemilu sebelumnya belum memilih, dia belum pernah menitipkan suaranya untuk apapun. Ya kan belum umur 17 tahun. Pemilu berikutnya baru 17 tahun seperti itu. Nah, ini gugatan ini yang tadi sebanyak 36 kali. Ya kan 36 kali gugatan itu yang selalu ditolak. Bahkan ada ibu-ibu juga. Ya kan ada gabungan, ya kan Pak Almizan kan pernah juga menggugat dengan ibu-ibu di rumah tangga yang merasa mereka hak konstitusional mereka dilanggar karena mereka tidak punya pilihan. Pilihannya sangat terbatas. Apalagi kita 2 kali pemilu dan 3 kali pemilu presiden itu hanya 2 calon. Iya, 2 kali gitu. 2 kali Prabowo berhadapan-hadapan dengan yang namanya Jokowi, yang bedanya wapresnya. Yang ketiga kemarin Prabowo dengan Anies Rashid Baswedan, berarti 15 tahun kita hanya punya 2 calon presiden di negara yang jumlah penduduknya ratusan juta, di atas 200 juta. Bahkan kalau kita mau bandingkan dengan yang namanya Timur Leste, lebih banyak jumlah capresnya Timur Leste, Pak Eri. Kalah kita masih. Iya. Jadi menurut saya itu Pak Eri yang argumentasi lama ya. Argumentasi lama itu. Nah, di putusan yang baru ini, ya kan, yang 4 mahasiswa ini tidak bulat juga Pak Eri. Ada 2 hakim yang buat dissenting opinion itu, DO itu, yaitu Anwar Usman Sipaman, ya, dengan yang namanya Ishak, ya, Daniel Ishak, seperti dia, Daniel apa, jangan sampai salah kita namanya, Daniel Yusmik. Ini satu Daniel ini dari unsur pemerintah, si Anwar Usman ini dari unsur Mahkamah Agung, seperti itu, yang menolak. Tapi ada argumentasi baru ya. Sebenarnya nggak baru-baru, hanya formulasi, redaksi, dan narasinya yang berbeda. Yang pertama itu adalah dia menyatakan apa, Pak Eri? Yang tadi yang dikemukakan pelanggaran moralitas. Ya kan? Ya, pelanggaran moralitas itu ya memang secara moral ya kan menjadi persoalannya Pak Eri. Ya kan? Menjadi persoalan itu nilai-nilai yang tertinggi itu tidak terpenuhi kalau dua calon, ada calon-calon lain yang haknya hilang kan, hak konstitusionalnya dicabut sedemikian rupa. Terus yang kedua ada azas rasionalitas tadi yang saya kemukakan, dan mereka kan memberikan contoh akibat itu kan, keputusan itu memberikan contoh bagaimana Gatot Nurmantio kan tidak bisa maju, Rizal Ramli tidak bisa maju, banyak tokoh-tokoh yang lain, bahkan ya kan AHY kan yang sempat mau jadi wapres saja tidak bisa kan, ya kan banyak yang mau menjadi wapres pada waktu itu. Bahkan Bang Yusril Iza Mahendra sudah sempat ngurus SKCK. Erick Thohir sudah disuruh-suruh juga sama Jokowi kan, seperti itu. Jadi itu menurut saya kita bergembira lah menerima. Karena memang kalau saya membaca di konstitusi Pak Eri, di pasal, kita lihat ya pasal 6 itu supaya nggak salah kita, di konstitusi itu jelas punya Pak Eri adalah di pasal 6 ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jelas. Ini sesungguhnya norma ini adalah bukan yang selalu dijadikan hujah atau argumentasi oleh Mahkamah Konstitusi, itu adalah open legal policy. Saya menyatakan ini adalah close legal policy. Udah dibatasi betul, ditutup dia. Calon presiden itu hanya boleh dari partai politik atau gabungan partai politik. Titik. Partai peserta pemilu tentunya. Nggak ada syarat yang lain seperti itu. Syaratnya partai politik yang terdaftar di KPU yang mau ikut pemilu berhak untuk mencalonkan. Itu yang disebut namanya close legal policy. Dan itu argumentasi itu berulang kali kita sampaikan kepada hakim yang mulia, ya kan, hakim yang bersifat negarawan itu. Tapi beberapa hakim yang memang progresif revolusioner, termasuk yang namanya Saldi, dan itu
Dan Saldi itu diskusi sama saya pada waktu sebelum jadi hakim MK juga seperti itu. Pokok persoalannya itu adalah di pemilu serentak itu bukan angkanya, bukan pemilu serentak, tapi adalah jangan sampai ada yang namanya angka. 0% itu pun angka. Maka dia memang harus dihilangkan seperti itu. Ada angka ya. Oke, menarik. Panjang lebar tadi sudah dijelaskan. Jadi kita menanti nih kita kira-kira kalau Partai Masyumi setelah ada peluang gitu. Ya. Jadi dengan ini kita betul-betul ini kepada sahabat dan pengurus simpatisan dan keluarga besar Partai Masyumi di seluruh Indonesia, kali diaspora pendukung kita ini kabar gembira buat partai kita. Inilah mungkin hikmah. Hikmah kita kemarin nggak ikut pemilu, Pak Eri. Iya kan, nggak ikut pemilu. Jadi hikmah. Adanya hikmah walaupun kita terzolimi. Kita betul-betul terzolimi. Ya kan banyak juga yang sebenarnya sama, tapi mereka boleh ikut pemilu. Tapi kan kita mengambil langkah-langkah yang tetap jalur yuridis konstitusional. Kita terhormat, kita mengambil langkah-langkah, kita gugat. Walaupun kita sangat menyesalkan sekali Mahkamah Agung dalam hal ini memutuskan terlambat dengan argumentasinya, ya menurut saya tidak bisa kita terima dengan akal sehat seperti itu. Saya betul-betul kecewa dengan Mahkamah Agung. Cuman kekecewaan itu kita tidak boleh terus-menerus, Pak Eri. Kita memang bersyukuri nikmat itu. Mungkin inilah jalan Allah bagi kita, Pak Eri. Coba kita ikut pemilu. Kita juga kan kalau mau jujur kita juga belum siap, Pak Eri, ya kan. Bayangkan kita baru dapat SK perubahan itu kan tanggal 3 Agustus, Pak Eri. Tapi kan sekarang kita sudah mempersiapkan diri, Pak Eri. Kalau sekarang udah kita insya Allah kita udah siap, semua pengurus kita udah lengkap. Sekarang kita akan melakukan kaderisasi terus, ya kan. Sebentar lagi kita akan melakukan sekolah politik, ya kan. Terus kita akan melakukan pendidikan kerjasama dengan beberapa universitas untuk meningkatkan sumber daya politik kita, Pak Eri. Karena itu seharusnya itulah yang harus dilakukan oleh partai politik, Pak Eri. Bukan partai politik itu hanya untuk ikut-ikutan saja. Hanya kegiatan ritual 5 tahun sekali, tapi tidak menyiapkan diri. Nah, dalam rangka itu, kawan-kawan, kita siap ikut pemilu 2029 dan kita siap juga untuk mengusung calon presiden sendiri, insya Allah. Banyak, nanti kita buat daftar list atau long list seperti itu. Kita buat penyaringan, Pak Eri. Dan tentunya orang-orang yang spisi dan semisi dengan Masyumi, yang ingin mewujudkan Indonesia yang berkah. Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh pendiri bangsa kita ini, the founding parent kita, yang termasuk di dalamnya ada cita-cita, ada janji-janji kemerdekaan, mencerdaskan, melindungi, mensejahterakan, ikut menjaga ketertiban dunia. 4 itu, ya saya kira, dan menjadikan dan tidak mendikotomi, tidak membuat konfrontasi antara Islam dan kebangsaan. Karena Islam keindonesiaan kita, Islam kita ini jangan dipertanyakan lagi tentang kebangsaan. Itu sudah clear bagi Masyumi, keindonesiaan itu sudah menyatu, satu tarikan napas. Dan itu bukan hanya bukan omon-omon, Pak Eri. Bukan omon-omon. Dan orang banyak sekarang ini pakai omon-omon. Kalau kita sudah ada buktinya, bagaimana Masyumi mendedikasikan untuk Republik ini. Sudah ada jejak rekamnya. Silakan. Sudah ada jejak rekamnya bagaimana pada waktu kita mengalami agresi Belanda 12, Pak Saripudin, ya kan, Pak Saprudin Prawira Negara itu mengumumkan pemerintah daulat Republik Indonesia. Berarti Indonesia ada lagi, dan itu menjadikan legitimasi perang gerilya Jenderal Sudirman dan menjadi argumentasi debat-debat kita di kancah internasional. Walaupun pemimpin kita pada itu ditahan Belanda, tapi ada presiden di Sumatera Barat seperti itu, Pak Eri. PDRI. Di tengah-tengah Belanda mencoba memecah-mecah dengan alasan supaya Indonesia tidak satu dengan membentuk negara Indonesia Serikat RIS. Kecerdasan yang luar biasa juga ditampilkan Pak Nasir dengan mosi integralnya, Pak. Jadi nilai-nilai Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu karya. Ya, kita tidak ingin mengklaim, paling tidak 4 dari penulis Piagam Jakarta itu, yang sekarang ada di pembukaan itu, yang minus 7 anak kalimat saja, Pak Eri, itu ada tokoh-tokoh Masyumi. Jadi Pancasila itu semua sebenarnya karya dari tokoh-tokoh, karyanya ulama dan tokoh-tokoh Masyumi. Seperti itu. Jadi, kalau orang ingin mempertanyakan tentang keindonesiaan kita, dia lupa sejarah. Dia tuna sejarah, Pak Eri. Nah, oleh karena itu, sahabat dan kawan-kawan kita, mari kita mempersiapkan diri.
Insya Allah DPP akan melakukan penyaringan. Banyak nama-nama. Ya kan, di samping Pak Prabowo sendiri kalau memang masih sehat, ya kan. Akan ada Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Anies, banyak tokoh-tokoh yang lain lah. Kita yang terbaik lah kita. Ya, kita yang terbaik. Dan kita berharap partai-partai lain mengajukan juga usul calon-calonnya. Kita berharap kalau ada 48 peserta pemilu, yang 48 lah calon presiden pada tahap awal. Kan ada putaran kedua nanti. Di Amerika juga ada primary election juga kan. Seperti ini, iya, disaring. Dan wajib juga memang harus juga diwajibkan untuk terjadi demokratisasi juga di partai juga. Penyaringan ada mekanismenya juga, ada masukan dari masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin Mas Sumi akan melaksanakan pemilu raya lebih dahulu. Nah, itu ya. Ya kan? Jadi seperti ada partai juga yang lain, Iya. pemilu raya, pemilu internal. Kan ya pemilu ini ada yang namanya konvensi. Kita pemilu raya. Ya kan, nanti kita keliling juga menawarkan dukungan ulama dan lain sebagainya seperti itu, Pak Eri. Itu kalau calon dari eksternal ya. Iya. Prabowo, Gatot, apa semua, Anies. Kalau yang internal, Oh, banyak sekali Pak Eri, kita tokoh-tokoh kita, banyak sekali anak-anak muda kita cukup banyak. Kita banyak tokoh kita. Ya, kalau sama Gibran lah pasti ya. Ya. Mohon maaf. Insya Allah di atasnya. Di atas tahu lah ya. Gitu. Tahu lah. Kita dokter, profesor aja banyak. Sekolahnya jelas. Jejak rekamnya jelas. Yang jelas pidatonya nggak lebih lancar lah. Lebih lancar. Nggak menyebut ada ya. Iya. Apa namanya? Kalau misalnya. Dan dia bisa aja, biarkan aja Gibran. Ini kan ada partai adiknya. Silakan juga tarung juga. Ya kan seperti itu. Kita dukung juga hak dia untuk mencalonkan, Pak. Melalui kalau tidak terkena kasus-kasus ya kan. Kan banyak kasus-kasus juga. Karena banyak kasusnya. Iya, seperti itu. Iya. Maksudnya kalau misalnya internal itu kan ada. Nanti kita melalui pemilu raya internal juga. Ada juga ya. Iya dong. Kita usulan nama-nama itu kita bawakan dalam sidang syuronya Majelis Syuro. Itu loh. Jadi tidak ditentukan satu orang. Sidangnya, syuronya, rapatnya, musyawarahnya Majelis Syuro Partai Mas Umi seperti itu. Itu intinya. Ya. Ya. Maksudnya kalau misalnya taruhlah presiden dan wakil presiden gitu. Capresnya itu mungkin dari nanti mungkin secepatnya kita mengumumkan, Pak Eri. Iya, makanya. Nanti kita akan mengumumkan, Partai Mas Umi mengumumkan menyaring untuk calon presiden seperti itu. Dan wapresnya maksud saya. Oh iya dong. Maksudnya wapres itu mungkin dari internal. Kalau iya. Presidennya dari eksternal. Lebih, iya betul. Bisa sebaliknya juga kan? Bisa sebaliknya juga ya. Oh iya, bisa. Oke, menarik. Nah, terima kasih nih pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad TV Channel. Tadi kita sudah dengarkan berita besar ya, 0% presiden. Bukan 0%, tidak ada presidensial. Tidak ada angka. Karena 0 itu angka. Angka juga betul, tidak ada angka, jadi memang tidak ada persyaratan. Iya. Tidak ada threshold-nya lah. Gitu, nanti kita bahas juga tentang syarat untuk pemilu legislatif. Betul. Ya. Nah, pemirsa, kita berharap sekali apa yang tadi disampaikan Pak Ketua Umum Partai Mas Sumi. Saya ingin sebelum Pak Eri tutup menghimbau, nanti kita akan keluarkan instruksi kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Mas Sumi, DPD Partai seluruh Indonesia untuk memerintahkan menyaring di tingkat masing-masing untuk siapa kira-kira calon presiden yang mau diusulkan pada pemilu 2029. Oke. Naik, terima kasih Pak Ketua Umum. Terima kasih juga pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.